Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Niketri Juliana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian stilistika. Kajian stilistika yang saya bahas adalah pada cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam. Apa sih kajian stilistika itu? Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya seseorang dalam menyatakan maksud dengan media berupa bahasa. Kajian stilistika dapat meliputi kata-kata tanda baca, gambar, serta bentuk tanda lain yang berbentuk tanda baca. Nah, sekarang saya akan membahas kajian stilistika pada cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam. Cerpen Dedaunan Gugur di Sayup Sepertiga Malam, karya Sumiati Alyasmin, menceritakan perjuangan hidup seorang ayah kepada anaknya yang sudah lama ditinggal oleh ibunya. Pada analisis cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam karya Sumiati Alyasmin ditemukan ada 4 jenis majas yang terkandung dalam cerita ini, yaitu majas simile, hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Yang pertama ada simile. Simile adalah majas yang menyamakan satu hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding. Pada cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam ini terdapat kutipan yang menunjukkan majas simile pada cerpen, yaitu pada kalimat, "Kau lihat langit itu, terlihat gagah bukan? Seperti itulah ayah. Dengan gagahnya ayah akan selalu menjadi ayah yang hebat untukmu." Pada kutipan tersebut menunjukkan majas simile karena pada kutipan tersebut terdapat kata perbandingan, yaitu kata seperti menunjukkan kepada seorang ayah dengan gagahnya yang bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, sehingga anaknya tersebut menyamakan ayahnya sebagai langit yang selalu kuat dan gagahnya dengan keadaan apapun. Kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah melebihkan sesuatu yang dimaksudkan dibandingkan makna yang sebenarnya. Majas hiperbola ini biasanya digunakan untuk menekan penuturan apa yang ingin disampaikan. Pada cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam yang termasuk dalam majas hiperbola adalah pada kalimat, "Kenangan itu muncul dan tenggelam di dalam gelegar otakku. Aku masih ingat perkataan ayah bahwa ia akan selalu menjadi ayah yang kuat dan gagah untukku. Segagah langit yang mengangkasakan tinggi." Pada kutipan ini menunjukkan majas hiperbola karena pada kutipan tersebut di mana seorang anak melebih-lebihkan ayahnya dengan langit yang gagah dan kuat dalam mengangkasakan tinggi, sedangkan makna tersebut tidak mungkin dan masuk akal untuk ukuran nalar orang biasa. Nah, yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas sejenis simile, hanya saja tidak menggunakan kata-kata pembandingan. Metafora itu melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain dan menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau setaraf dengan hal lain yang sesungguhnya tidaklah sama. Nah, pada cerpen ini terdapat pada kutipan, "Malam bertaut pada kesunyiannya, sunyi yang tak mampu dipenggal, sunyi yang tak mampu dibinasakan. Dalam sunyi ada doa yang kumuarakan kepada Ilahi Robbi, bermohon perlindungan teruntuk ayah yang kucintai." Nah, pada kutipan ini menjelaskan majas metafora di mana terdapat pada kata sunyi yang dituliskan dengan makna yang sama dengan hal lain. Hal ini digunakan untuk memperindah bahasa yang digunakan oleh penulis. Kata sunyi tersebut digambarkan untuk seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya yang sangat ia cintai, dengan perasaan yang begitu sedih dengan keadaannya, sehingga anak tersebut merasakan kesunyian atau kesepian untuk kedua kalinya. Yang keempat ada majas personifikasi, adalah pemajasan yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya sifat yang diberikan itu sebenarnya hanya dimiliki oleh manusia. Benda-benda lain yang bukan manusia termasuk makhluk-makhluk tertentu seperti binatang itu tidak memilikinya.
Nah, pada cerpen ini terdapat pada kutipan, "Kau akan selalu menjadi peri kesayanganku. Ayah menyayangimu karena Allah. Sesayup angin merintih, ku tatap ayah dengan penuh tajam. Air mataku menjadi lagu penghantar di denting malam yang kian merayap pada gulitarnya." Pada kutipan ini menunjukkan sebuah majas personifikasi yang terjadi pada seorang anak. Majas ini menjelaskan bahwa sesuatu benda mati yang dikaitkan dengan sifat manusia hanya yang terkaji pada anak tersebut, yang menggambarkan air matanya dengan lagu penghantar untuk ayahnya yang sudah memiliki firasat akan meninggalkan dirinya. Selain pada majas, pada cerpen ini juga terdapat citraan. Yang pertama yaitu citraan penglihatan. Citraan penglihatan pada cerpen Dedaunan Gugur di Sesayup Sepertiga Malam ini adalah pada kutipan, "Aku tak akan pernah lupa tentang nuansa siang kala itu. Ketika aku pulang kuliah, dari kejauhan kulihat ayah tengah sibuk menjadi tukang parkir di supermarket, dengan handuk yang melekat di pundaknya. Ia sekat buliran keringat yang jatuh di pelipis keningnya. Melihatnya bekerja dengan penuh semangat, membuatku harus bermental kuat dalam belajar." Kutipan ini menunjukkan sebuah citraan dalam cerpen tersebut, yaitu penglihatan. Citraan tersebut terjadi ketika seorang anak yang melihat ayahnya dari kejauhan yang sedang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan menjadi seorang tukang parkir di depan supermarket dekat kampus anak tersebut. Yang kedua, citraan pendengaran adalah citraan yang ditimbulkan oleh pendengaran. Di samping citraan penglihatan, citraan pendengaran juga konduktif dipakai dalam karya sastra. Pada cerpen ini terdapat pada kutipan, "Mendengar perkataan ayah membuat hatiku pilu, spontan ku hapus bulir air mataku yang tumpah di sekatan pipiku. Diam-diam aku terisak dalam kenelangsanganku. Hatiku bergetar, siapakah gerangan tamu yang sedang ayah nantikan? Tamu istimewa yang ia rindukan melihat ayah duduk di kursi dengan tatapan kosongnya, membuatku tak kuasa untuk berhujan air mata kembali." Pada kutipan di atas termasuk citraan pendengaran, karena pada kutipan tersebut menggambarkan seorang anak yang mendengarkan perkataan ayahnya yang sedang menunggu tamu istimewa di rumahnya. Hal ini membuat anak tersebut merasa sedih dan menitikkan air matanya sehingga membuat hatinya pilu. Yang ketiga ada citraan gerakan. Citraan gerakan melukiskan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak ataupun gambaran gerak pada umumnya. Pada cerpen ini terdapat pada kutipan, "Ku arahkan tanganku dan menempelkan jari telunjukku tepat ke arah hidung ayah. Aku terperanjat bukan kepalang, ayah tak lagi bernapas. Persendian kedua kakiku menggeletar, seakan langit runtuh di atas ubun-ubun kepalaku. Kepedihan menghantam labirin jantungku dengan bertubi-tubi. Gelembung-gelembung air mata berjatuhan dari kelopak mataku, tangisanku merandang." Pada kutipan di atas termasuk citraan gerakan yang seharusnya tidak menunjukkan bahwa hal itu dapat bergerak, seperti pada kutipan, "Ayah tak lagi bernapas, persendian dua kakiku menggeletar seakan langit runtuh di atas ubun-ubun kepalaku." Hal ini menunjukkan pada saat seorang ayah menghembuskan nafas terakhirnya dan anaknya seakan-akan menggambarkan bahwa langit itu runtuh di atas ubun-ubun kepalanya. Nah, padahal hal tersebut tidak mungkin terjadi. Inilah yang disebut dengan citraan gerakan. Baik, sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.